Jurus yang digunakan sebenarnya itu-itu juga, seperti preman tebar paku di jalan. Problem, reaksi, solusi. Pertama, ciptakan problem, tebar paku di jalan, mobil yang lewat, bannya kempes. Kedua, terjadi reaksi, pengemudi kendaraan panik karena tak mungkin menyelesaikan persoalannya sendiri. Ketiga, rekayasa solusi, penebar paku datang seolah-olah membantu korban, padahal mau meres. Jurus problem reaksi solusi ini dulu mereka gunakan untuk menggolkan Undang-Undang Federal Reserve 1913. Coba Anda pikir, gimana caranya supaya bisa ada bank sentral swasta di Amerika? Langkah pertama, problem, ciptakan krisis. Dibuatlah peristiwa Panic 1907, seolah ada krisis keuangan yang parah di Wall Street. Padahal waktu itu nggak ada masalah apa-apa. Mereka bisa melakukan rekayasa itu karena mereka lah penguasa Wall Street. Langkah kedua, ciptakan reaksi. Media-media massa yang sebagian besar milik mereka membakar massa seolah-olah ada krisis keuangan yang sangat parah. Masyarakat panik, rame-rame bank rush. Maka jadilah krisis beneran akibat teror ketakutan. Lantas, para dewa keuangan saat itu, Rockefeller, JP Morgan, Jacob Schiff, dan lain-lain kampanye. Ekonomi nasional akan runtuh. Kita butuh otoritas moneter yang baru. Langkah ketiga, tawarkan solusi. Mereka buat undang-undang bank sentral swasta seolah-olah untuk menyelamatkan perekonomian. Maka diundangkanlah Federal Reserve Act 1913. Padahal, apa yang terjadi setelah Federal Reserve didirikan tahun 1913? Setahun kemudian, tahun 1914, Perang Dunia I. Tahun 1929, The Great Depression. Amerika Serikat yang adik kuasa itu secara teknis sebenarnya sudah bangkrut tahun 1933 akibat The Great Depression. Padahal dulu alasannya bikin undang-undang Fed supaya ekonomi stabil. Jurus problem reaksi solusi itu juga diterapkan oleh elit global dalam kasus virus corona ini. Pertama, ciptakan problem, sebarkan virus corona. Yang dijadikan kambing hitam adalah Cina, negara berpenduduk banyak sekaligus untuk melumpuhkan perekonomian Cina. Seolah-olah virus corona menyebar di dunia akibat orang Cina. Padahal, menurut Menlu Cina dan para saintis di sana, virus corona sengaja disebar di Wuhan oleh tentara Amerika yang datang mengikuti Military World Games di sana. Kedua, ciptakan reaksi. Panik global sengaja di-blow up oleh media-media massa yang dimiliki oleh elit global. Waktu awal, jumlah kematian akibat corona masih sedikit. Tapi sudah sedemikian di-blow up untuk menciptakan panik massa. Berbagai media massa dan organisasi-organisasi internasional secara sangat sistematis menciptakan panik global. CNN, Fox, Times, CNBC, Al Jazeera, Google, YouTube, dan lain-lain semua milik elit global. Begitu juga lembaga-lembaga seperti WHO, PBB yang akhirnya menginstruksikan negara-negara di dunia untuk lockdown. Akibatnya, ekonomi hancur, nilai mata uang anjlok, pasar modal hancur, perbankan stop salurkan kredit. Ini memang tujuan mereka. Ketiga, seperti preman tebar paku, mereka nantinya akan datang pura-pura menawarkan solusi. Solusi pertama, vaksin. Elit global melalui kaki tangannya seperti PBB dan WHO akan menginstruksikan negara-negara untuk keluar anggaran dana penanganan virus di bawah kendali mereka. Solusi kedua, mereka akan datang pura-pura menawarkan solusi penyelamatan ekonomi. Utang-utang baru akan dikucurkan. Negara-negara di dunia makin tenggelam dengan utang-utang yang tak akan mampu dibayar. Memang itu tujuan mereka. Mereka bisa menawarkan utang miliaran dolar karena mereka bisa nyetak duit modal dengkul.